الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أوصل وتقبل سماع وقرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما صبحنا صلينا هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نهديها ونقدم ثواب ذلك لأرواح حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وما إلى أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وأهل بيت الطيبين الطاهرين وزن حديدة القبرى وفاطمة الزهراء وعائشة رضا وما إلى بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشرين بالجنة وأهل بدر وآل أحد وآل بقيع وأهل وآل معاذ ثم إلى أرواح أولياء الكون من مشارق الأرض إلى مغاربها من يمينها إلى شمالها ونحوس خاصة سحاد القادر الجيلاني وسحدار هداية وأصولهم وفروعهم محبهم محباتهم وما إلى آبائنا أمهاتنا جداتنا ومشايخنا مشيماتنا ومن أحسن إلينا ونحوس خاصة وبراءة لهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي بسم الله الرحمن الرحيم والمقالة الخامسة Tawi nasihat kang kaping 5 An Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu An Ali saing Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu wa karramalan muga-muga muliakan sapa Allah Gusti Allah wajhu ing raine Sayyidina Ali La khairu fi salatin la khusyu'a fiha wa la khairu fi sawmin lam tina'a fihi anil lagwi wa la khairu fi al-qira'ati la tadabbur fiha wa la khairu fi ilmin la wara'a fihi wa la khairu fi malin la sakhawata fihi. Ini nasihat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali itu selalu diberi tambahan setelah radhiyallahu anhu ada karramallahu wajhahu. Mudah-mudahan dimuliakan mukanya. Mengapa? Cuma Sayyidina Ali ada kata-kata karramallahu wajhahu. Ya. Kata ulama yang pertama, Sayyidina Ali ini satu-satunya sahabat yang mukanya belum pernah sujud menyembah kepada selain Allah. Kalau sahabat-sahabat yang lain banyak yang sebelumnya pernah menyembah patung ya pada waktu sebelum masuk Islam. Tapi Sayyidina Ali belum pernah menyembah berhala, belum pernah. Sayyidina Ali pada waktu masih kecil, lalu Islam datang, lalu langsung memeluk agama Islam. Oleh karena itu Sayyidina Ali disebutkan wa karramallahu wajhahu. Mudah-mudahan Allah muliakan mukanya, karena tidak pernah mukanya sujud kepada selain Allah ya gitu.
Yang kedua, Sayyidina Ali ini pernah ada masalah dengan istrinya Siti Fatimah. Lalu Sayyidina Ali, kalau orang sini bilang ngambek ya, Sayyidina Ali keluar ke masjid, lalu dia tidur di masjid, tidak tidur di rumah. Masjidnya belum ada keramiknya. Masjidnya Sayyidina Ali tidur di pasir, sehingga mukanya penuh dengan pasir. Ketika Siti Fatimah mencarinya, lalu datang ke masjid, Sayyidina Ali sedang tidur, dibangunkan, mukanya penuh dengan pasir. Sehingga Sayyidina Ali itu disebutkan dalam beberapa riwayat, julukannya Abu Turab, bapaknya debu, ya, karena mukanya penuh dengan pasir. Nah, ketika Sayyidina Fatimah minta maaf, menciumi beberapa kali, minta maaf, lalu disebut dia Abu Turab, wahai orang yang mukanya penuh dengan debu, penuh dengan tanah, penuh dengan pasir, ya. Sehingga didoakan oleh Siti Fatimah, mudah-mudahan Allah memuliakan mukamu. Akhirnya menjadi istilah, kalau menyebut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu, ya. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah dan dimuliakan mukanya oleh Allah. Sini Sayyidina Ali menasihati kepada kita dengan beberapa hal. Yang pertama, Sayyidina Ali mengatakan la khairu fi sholatin la khusyu'a fiha. La khairu, tidak ada kebaikan atau tidak sempurna fi sholatin, pada ibadah sholat, la khusyu'a fiha, yang tidak disertai dengan khusyuk. Kita sholat tapi tidak pernah khusyuk, itu kurang baik. Sekalipun khusyuk itu tidak menjadi syarat sahnya sholat, ya. Orang sholat tidak khusyuk asal sesuai dengan rukun, syarat rukunnya sholat, maka sholatnya sah. Tapi kalau tidak khusyuk, tidak ada kebaikannya atau kurang baik. Kurang baik itu seperti apa? Nah, dalam Al-Quran sebutkan sholat itu bisa menahan seseorang dari melakukan kejelekan-kejelekan. Maka pas sekarang kita sholat terus baik tapi melakukan maksiat terus saja. Oh, berarti ini bisa jadi kalau sholat kita kurang baik, kita tidak disertakan dengan khusyuk. Khusyuk siapa? Khusyuk itu yaitu ketika kita sedang sholat, kita tidak boleh ingat yang lainnya. Kita ingat sedang sholat, jangan dibolak-balik. Ketika lagi sholat, kelingan makan. Ketika makan, kelingan sembahyang. Dan ketika sholat, pengen jalan-jalan. Ketika jalan-jalan, terus sembahyang, pengen sholat. Namanya dibolak-balik, ya. Jadi itu tidak baik. Nah, khusyuk itu disebutkan di hadis, ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innallaha yaraka. Ibadah yang khusyuk, yang ikhlas, yaitu anta'budallah, engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Melihat Allah itu gimana? Saking khusyuknya
melupakan segalanya, hanya Allah yang ada di pikiran kita. Itu. Tapi kalau tidak bisa seperti itu, kita dibalik. Fa illam takun tara, kalau kalian tidak bisa melihat kebesaran Allah, bahwa kita ini hanya debu sedikit ya di alam yang luas ini, tidak ada artinya apa-apa, lemah ya. Kita dibalik ka'annallaha yaraka. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, kita balik seakan-akan kita ibadah ini sedang dilihat oleh Allah. La khairu fi sholatin la khusyu'a fiha. Tidak ada baiknya, kalau diartikan yang sebenarnya nih, tidak ada baiknya sama sekali sholat yang tidak khusyuk. Kalau yang kalau la nafiyah lil jinsi itu artinya sama sekali ya. Gitu. La rajula fid dari, tidak ada sama sekali laki-laki di dalam rumah. Jadi kalau kalau baca nahwu namanya la nafiyah lil jinsi, menafikan semuanya. Berarti di hadis la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La sholata, ora sah. Nah, gitu. Tidak ada sholat sama sekali. Liman lam yaqra bi fatihatil kitab, orang yang tidak membaca Fatihah. Begitu. Jadi kalau la itu tidak ada sama sekali. Ya. Jadi di sini la sholata la khairu fi sholatin la khusyu'a fiha, tidak ada kebaikan sama sekali pada ibadah sholat yang tidak disertai dengan khusyuk. Gitu. Ya, jadi khusyuk itu kita menyiapkan diri bahwa kita ini sedang sholat. Khusyuk itu bertingkat. Ada orang bisa khusyuk pada waktu Allahu Akbar saja. Ada orang bisa khusyuk ketika baca setengah Fatihah. Ada orang bisa khusyuk 1 rakaat. Kedua rakaat kita pikirnya sudah kemana-mana. Ya. Ada orang yang bisa khusyuk sampai selesai. Tergantung ya kedalaman kita masing-masing. Tapi yang penting kita usaha. Yang harus ada yaitu ketika takbiratul ihram, ketika Allahu Akbar, kita kelingan garap sembahyang. Jangan Allahu Akbar habis, kalau dulu waktu kecil habis injak-injakan kaki, songgong-songgongan ya. Jadi pikirannya belum ke situ, kita udah masuk. Nah itu namanya merusak tentang kekhusyuan kita ya, begitu ya. Kalau para sahabat, para ulama-ulama ya, ada yang sholat ketika habis isya, sholat malam, saking khusyuknya dia muter-muter membaca ayat yang sangat perlu diresapi. Ora kerasa durung ruku wis subuh udulang terus gitu. Ya, kalau orang sudah diberikan oleh Allah nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah, maka dia tidak terasa ya gitu. Dalam kisah disebutkan Sayyidina Ali itu pernah kakinya kena tombak pada waktu perang Uhud. Sayyidina Ali mengerang-erang saking sakitnya karena tombaknya menancap di belakang kakinya, di tumitnya, di atas tumitnya itu. Sahabat-sahabat tahu Sayyidina Ali ini orang yang khusyuk jika sholat. Kata sahabat-sahabat, kasihan Sayyidina Ali mengerang-erang kesakitan. Tunggu kapan sholat, ayo kita cabut. Lalu Sayyidina Ali sholat.
Ada dua sahabat, yang satu megang kakinya, yang satu menarik tumbak yang menancap. Setelah tumbaknya diambil, Sayyidina Ali masih dalam keadaan sujud. Ora ugat ya. Ditarik tombaknya dengan sangat keras, dipegangi kakinya biar nggak gerak ya. Tapi Sayyidina Ali tidak bergeming, tetap sujud. Padahal ketika belum sholat, apalagi kesenggol, tidak kesenggol aja, ya ngerang-ngerang begitu sakitnya. Nah, tombak zaman dulu ya, di samping beracun, tombaknya seperti tahu ya, tombak itu kayak isyarat menuju arah tuh ya. Kalau ditarik nyangkol, kalau dicabut juga tambah besar ya gitu. Lalu Sayyidina Ali dicabut ketika dia sedang sujud. Sayyidina Ali tidak bergeming. Ketika sholat selesai, Sayyidina Ali memegangi kakinya yang ada tumbaknya, tahu-tahu tumbaknya sudah tidak ada. Sayyidina Ali bertanya, siapa yang mencabut tombak? Sahabat-sahabat mengatakan, saya ya Sayyidina Ali. Kapan? Ketika engkau sedang sujud, lalu kita cabut, karena saya tahu engkau kalau sholat sudah tidak ada lagi yang diingat kecuali hanya mengingat Allah saja subhanahu wa ta'ala. Itu khusyuk ya. Ada orang khusyuknya itu separuh. Dulu Imam Ahmad ditanya, ya Syekh, saya kehilangan barang, saya cari-cari nggak ketemu, minta doanya agar barang yang hilang itu bisa kembali. Kata Imam Ahmad, kamu sholat yang khusyuk, kamu sholat yang khusyuk. Kalau dia sholat diusahakan khusyuk, tidak ingat apa-apa. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua khusyuk, rakaat ketiga khusyuk, tidak ingat apa-apa. Rakaat keempat khusyuk, hampir selesai. Setan itu selalu menggoda. Setan tahu ini khusyuk, ini tidak. Karena di hadis kalau ada orang sholat, setan itu ada yang mengempuk, ada yang meniup telinganya sehingga dia terngiang-ngiang suara apa. Akhirnya setelah salam dia nengok tempat yang pada waktu menjelang salam ingat, ternyata barangnya ada di situ. Besok paginya datang ke Imam Ahmad, ya Imam Ahmad, bagaimana kamu bisa memberikan tahu kepada saya barang hilang, suruh sholat khusyuk? Kata Imam Ahmad, wahai muridku, setan itu akan menggoda orang ya, sampai kapanpun ketika dia sedang sholat. Tadinya setan ini sudah biarin kamu biar nggak ingat, tapi kata Imam Ahmad, ini kalau kamu tidak dibelokkan, tidak khusyuk, nanti kamu sholatnya sempurna. Tapi kalau kamu goda oleh setan, kamu sholatnya tidak sempurna. Akhirnya setan memberitahu kepada kita, oh kita naruh di sana tapi lupa. Jadi makanya ya, kalau kamu lagi sembahyang pikirannya kemana-mana ya, ingat semua ya. Oh, kalau kamu hilang barang, nuruti arahan Imam Ahmad ya, sembahyang yang khusyuk, karena setan tidak mau kita sembahyang khusyuk sampai selesai. Pasti nanti memberitahu kepada kita. Nanti kita khusyuk, nanti setan memberitahu. Biar kitanya nggak khusyuk, jadi ingatnya kita pada barang yang hilang tadi. Itu begitu. Ya, jadi khusyuk itu ada orang yang khusyuk lengkap sampai salam, ada yang menjelang salam buyar pikirannya, ada yang 2 rakaat hilang khusyuknya, ada yang takbir saja, takbir kita perlu gara sembahyang taskun pikirannya kemana-mana. Tanya kemana-mana gitu ya, gitu ya.
Jadi mudah-mudahan kita belajar sedikit demi sedikit, karena kalau tidak dibiasakan tidak akan bisa sholat khusyuk. Minimal ketika takbir kita harus khusyuk. Allahu Akbar, kita ingat kita ini sedang sholat apa, ingat pada Allah. Kalau bisa kita geser pada waktu baca Fatihah. Bagaimana caranya khusyuk? Kita ingat-ingat, ngangen-ngangen maknanya. Nah, Allahu Akbar diingat apa artinya, Allah Maha Besar, besarnya kayak apa, kita ingat-ingat. Kalau baca Fatihah kita tadabbur, kita ngangen-ngangen artinya, kita disibukkan untuk meresapi artinya Al-Fatihah. Terus begitu, itu bisa mengurangi kita, pikiran kita keluar dari sholat ya. Makanya sholat itu harus dipelajari terus ya. Tidak ada jaminan orang yang sudah tua sholatnya benar, tidak ada ya. Gitu. Jadi kalian yang masih kecil-kecil bawa buku tentang sholat itu luar biasa. Kalau bisa artinya dihafalkan. Fatihah artinya apa, tahiyat artinya apa, sami Allahu liman hamidah artinya apa, Rabbana walakal hamdu artinya apa. Nanti diingat-ingat, insya Allah bisa membantu kita untuk bisa khusyuk ketika dalam melaksanakan sholat ya. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau sholatnya khusyuk, kebaikannya berlimpah. Begitu. Wal muqiminas sholah. Al-Quran memuji orang-orang yang mampu mendirikan sholat secara utuh. Wal muqiminas sholah atau wal hafidina ya. Wal hafidina apa ayatnya? Wa anis sholati hafidin ya, itu yang menjaga sholatnya. Qad aflahal mu'minun apa ayatnya? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang mukmin yang apa? Alladzina fi sholatihim khashi'un. Mereka yang ketika sholat dalam keadaan khusyuk ya. Jadi khusyuk ini membuat kita apa? Sukses ya, aflaha, bahagia, bagja ya, gitu. Beruntung. Qad aflaha mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Gitu ya. Jadi khusyuk itu hukumnya wajib, tapi bukan syarat ya. Khusyuk itu wajib hukumnya, tapi bukan syarat sahnya sholat. Nah, kalau wajib itu harus ada ya, tapi tidak mengesahkan, bukan syarat. Kalau syarat itu kalau tidak ada tidak jadi. Seperti orang sholat syaratnya kudu punya wudu, kalau tidak berwudu tidak sah. Orang sholat syaratnya harus menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat, sholatnya tidak sah ya, gitu ya. Jadi khusyuk itu wajibun walaysa bi syartin ya. Khusyuk itu wajibnya sholat, tapi tidak termasuk syarat sahnya sholat ya, begitu. Yang kedua, wala khairu fi shaumin lam tina bihi anil lagwi. Tidak ada kebaikan orang yang berpuasa tidak mampu mencegah ucapan-ucapan yang tidak senonoh. Mudah-mudahan nanti kita diberikan kekhusyuan oleh Allah, kenikmatan, kelezatan beribadah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma alimna bima 'allamtana, alimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi sirril Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقبل الله تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.